Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat dari bab 2 sampai bab 4. Yang pertama, bab 2. Hak ikat dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa suatu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Mengapa diperlukan identitas nasional? Alasan terbesar mengapa identitas nasional diperlukan adalah keberagaman suku bangsa, karena kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat beragam dengan banyak suku bangsa di dalamnya. Apa saja unsur-unsur identitas nasional? Yang pertama yaitu suku bangsa, yang kedua agama, yang ketiga bahasa, dan yang keempat budaya. Sumber historis, sosiologis, dan politik mengenai identitas nasional. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kemudian secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dan yang terakhir secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, saya lanjut ke topik selanjutnya pada bab 2, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, identitas nasional. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan nasionalisme Indonesia, negara bangsa nation state Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa nasional, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sangsaka Merah Putih, konstitusi negara UUD 1945, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai meng-Indonesia, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik ke dalam maupun keluar dalam kancah internasional. Kedua, tantangan mengembangkan identitas nasional. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban, di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa, karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing. Tantangan selanjutnya dalam mengembangkan identitas nasional yaitu Pancasila sudah luntur dari jati diri setiap individu masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda-mudi Indonesia telah dijajah oleh handphone di genggamannya sendiri. Dari sana terdapat banyak sekali video, foto, atau teks yang berdampak bagi pemikiran seseorang, tergantung kepada bagaimana orang tersebut menyikapinya. Kemudian saya lanjut ke bab 3 pada topik pertama di bab 3, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional. Makna integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian secara nasional. Yang kedua, jenis-jenis integrasi nasional: integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi normatif, integrasi instrumental, integrasi ideologis, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Pengembangan integrasi nasional. Yang pertama, karena adanya ancaman dari luar yang membuat masyarakat bersatu ketika menghadapi musuh. Yang kedua, gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Saya lanjut ke topik selanjutnya di bab 3, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal.
Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Jenis integrasi yang terjadi di Indonesia, yang pertama integrasi bangsa, kedua integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku. Saya lanjut ke bab 4. Di bab 4 pada topik pertama mengenai hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Asti Mulyanto 2009. Materi muatan konstitusi. AJG Stendik mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Kemudian saya lanjut ke bab 4 dalam topik kedua. Hak dinamika dan tantangan konstitusi negara. Tuntutan reformasi. Mengamandemenkan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Perubahan-perubahan secara bertahap UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1946. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR. Perubahan yang keempat 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan yang kelima perubahan yang keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.